A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini kita akan membongkar Al Zaitun sampai ke seluk-beluknya, sampai ke akta pendiriannya, sampai ke pemilikan 1.200 hektar yang konon katanya, yang dimana tanah tersebut telah menjadi sengketa bertahun-tahun. Bahkan sudah masuk ke ranah hukum, teman-teman. Dan di sini kita akan bongkar bersama-sama bagaimana Panji Gumilang ini dengan serampangan memperluas kekuasaannya. Dan di sini saya mendapatkan informasi dari sahabat saya, yaitu Mas Rona Iswara, di mana beliau memberikan data, fakta kepada kita semua bahwa Ponpes Al Zaitun dengan lahan seluas 1.200 hektar itu adalah sesuatu yang memiliki banyak sekali kejanggalan dan sudah diseret ke ranah hukum. Sudah diseret ke ranah hukum. Karena apa? Baik dari legalitasnya, baik dari akta pendiriannya, dan ada beberapa data yang dimana di situ dibuat secara berubah-ubah. Keren kan? Keren. Dan kita di sini tidak boleh tinggal diam. Ya, apapun dan siapapun yang membela Panji Gumilang itu perlu dipertanyakan itu. Itu tujuannya mau kemana, mau apa, ada kepentingan apa. Perlu itu, contohnya seperti Ngabalin tadi. Ngabalin itu perlu dipertanyakan kenapa dia membela Panji Gumilang. Bahkan orang seperti Pak Muldoko saja itu masih tidak mengakui kalau membackingi Al Zaitun. Dan kita tidak menuduh di situ. Tetapi banyak masyarakat atau netizen yang berpikir demikian. Kenapa Al Zaitun ini seperti tidak terjamah? Apakah ada backingan? Begitu. Kita tidak tahu. Yang bisa membuktikan adalah nanti di pengadilan. Kira-kira aliran dana dari 256 rekening atau lebih itu akan ketahuan dari mana kucuran dananya dan larinya kemana, digunakan untuk apa. Nah, dan pada akhirnya, pada kasus tersebut akan membawa Panji Gumilang ke level berikutnya. Entah ke level apa saya nggak ngerti. Tapi semoga level tersebut atau fatwa tersebut bisa membuat masyarakat redam karena sesuai dengan keinginan masyarakat. Baik, tidak perlu panjang lebar, mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Mas Rona Iswara, di mana beliau menjelaskan dan membongkar akta pendirian serta legalitas YPI Al Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona Iswara. Saya adalah Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Karomah Cirebon. Akhir-akhir ini banyak sekali pihak-pihak yang menghubungi saya dan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Karomah Cirebon setelah beberapa hari yang lalu Bapak Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan bahwa terdapat 3 fokus utama dalam menangani permasalahan terkait Yayasan Pesantren Indonesia atau yang biasa kita kenal Al Zaitun ini. Yang pertama adalah permasalahan pidana, yang kedua adalah permasalahan administrasi, dan yang ketiga adalah permasalahan keamanan sosial. Saya di sini tidak akan membicarakan mengenai permasalahan pidana dan permasalahan keamanan sosial. Tapi saya akan memberikan masukan mengenai permasalahan administratif. Yayasan Pesantren Indonesia ini didirikan berdasarkan Akta Nomor 61 tahun 1994. Tepatnya pada tanggal 25 Januari. Pendirinya adalah 2 orang, yaitu Haji Sarwani dan Haji Imam Supriyanto. Kedudukan Yayasan Pesantren Indonesia ini adalah di Kabupaten Subang, jadi bukan di Kabupaten Indramayu. Di sini tertulis bahwa harta kekayaannya hanyalah Rp100.000. Lalu bagaimana mereka bisa membeli tanah 1.200 hektar? Pada pasal 3 tertulis azas, maksud, dan tujuan. Dengan berlandaskan Pancasila sebagai asas tunggal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk ikut mencerdaskan umat bangsa. Hanya itu. Kemudian kegiatan usahanya ada di pasal 4. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, yayasan akan melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan atau yang diizinkan oleh yang berwajib atau berwenang, antara lain 1. Mendirikan pondok-pondok pesantren. Yang kedua adalah segala sesuatu itu dalam arti kata yang seluas-luasnya. Jadi jelas bahwa Yayasan Pesantren Indonesia ini didirikan hanya dengan satu tujuan, yaitu mendirikan pondok pesantren. Beberapa tahun setelahnya, pada tahun 2001 muncul Undang-Undang Yayasan
Kemudian pada tahun 2004 juga muncul perubahan atas Undang-Undang Yayasan 2001 tadi. Maka pada tahun 2005 dibuatlah Akta Perubahan Yayasan Pesantren Indonesia untuk menyesuaikan diri terhadap Undang-Undang Yayasan 2001 dan 2004 tadi. Disitulah nama Panji Gumilang masuk. Akta Perubahan Yayasan Pesantren Indonesia nomor 10 tanggal 9 September 2005. Pada akta nomor 10 tahun 2005 ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah memindahkan kedudukan dari Kabupaten Subang ke Kabupaten Indramayu. Maka mulai 2005 barulah Yayasan Pesantren Indonesia berada di Kabupaten Indramayu. Kemudian yang kedua, menonaktifkan Haji Sarwani. Artinya pendirinya tinggal 1 orang saat ini. Kemudian pada poin berikutnya, menentukan kembali pendiri, yaitu Panji Gumilang dan kawan-kawan. Jadi, Panji Gumilang itu baru bergabung ke dalam Yayasan Pesantren Indonesia pada tahun 2005 berdasarkan akta nomor 10. Di akta nomor 10 tahun 2005 ini harta kekayaannya disebutkan sejumlah 20 juta rupiah. Lagi-lagi dari mana mereka bisa beli tanah sebanyak itu? Maksud dan tujuan pada pasal 2. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang keagamaan. Sudah, hanya 1. Kegiatan pada pasal 3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan pondok-pondok pesantren dalam kurung ma'had Al-Zaitun dengan berbagai tingkatannya. Baru disinilah nama Al-Zaitun muncul. Jadi nama Al-Zaitun baru tertulis pada akta nomor 10 tahun 2005. Maka siapa pemilik hak cipta atas nama Al-Zaitun atau brand Al-Zaitun ini? Tentu saja Imam Supriyanto. Panji Gumilang dan kawan-kawan diangkat oleh Imam Supriyanto, dimasukkan ke dalam akta perubahan nomor 10 tahun 2005 ini. Terdapat 3 organ yayasan, yaitu pembina, pengawas, dan pengurus. Pembinanya dipimpin oleh Panji Gumilang sebagai ketua pembina. Pengurusnya dipimpin oleh Imam Prawoto sebagai ketua pengurus. Saya tidak tahu kalau Imam Prawoto itu anaknya Panji Gumilang. Kemudian pada pasal 14 disebutkan bahwa masa jabatan pengurus hanya berlaku selama 5 tahun. Kemudian dapat diperpanjang. Artinya akta 2005 ini berakhir pada tahun 2010. Untuk masa kepengurusannya pada tanggal 2 Januari, hari Minggu, tanggal 2 Januari tahun 2011, dibuatlah risalah rapat Yayasan Pesantren Indonesia. Yang pada intinya terdapat 3 poin. Yang pertama adalah menerima pengunduran diri Imam Supriyanto. Yang kedua, menetapkan kembali jajaran pengurus. Yang ketiga, menyesuaikan nama-nama, bla 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 bla. Saya tidak bisa membacakan semuanya. Di sini terdapat tanda tangan Imam Supriyanto. Maka setelah mengetahui mengenai risalah rapat tadi, Imam Supriyanto melaporkan Panji Gumilang. Kemudian muncul putusan pidana nomor 422 Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2011 yang mengadili Panji Gumilang, menyatakan terdakwa Abdussalam Panji Gumilang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan. Demikianlah diputus oleh majelis hakim pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012.
Maka mereka mengajukan banding dengan putusan nomor 288 tahun 2012 Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili juga menyatakan terdakwa Abdul Salam Panji Gumilang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tersebut tadi. Demikianlah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin 5 November 2012. Masih belum puas juga, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung nomor 655 tahun 2013 yang mengadili juga menyatakan bahwa Panji Gumilang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tadi, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis 18 September 2014. Ingat, 18 September tahun 2014. Ini mulai menarik ketika pihak Imam Supriyanto mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Indramayu dengan gugatan perdata untuk membatalkan Akta Yayasan Pesantren Indonesia nomor 6 tahun 2011 yang hasil pemalsuan tadi, sementara proses persidangan pidana tadi berakhir pada September 2014. Muncul putusan PN Indramayu nomor 32 tahun 2013 di mana Imam Supriyanto ingin membatalkan Akta nomor 6 tahun 2011 tadi. Namun diputus pada hari Rabu tanggal 2 April tahun 2014. Yang mana gugatannya ditolak. Maka Akta Yayasan Pesantren Indonesia tahun 2011 tadi yang hasil pemalsuan tadi tetap dinyatakan sah dan berlaku. Padahal kenapa putusan perdata ini ditolak? Tentu saja karena perkara pidananya masih berjalan, belum diputus oleh majelis hakim di pengadilan pidana. Karena diputusnya baru pada bulan September tahun 2014. Kemudian saya, selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Karamah Cirebon, baru mulai menangani perkara melawan Al-Zaitun ini pada tahun 2021. Saat itu saya adalah kuasa hukum masyarakat yang menangani sengketa tanah. Kemudian saya baru menemukan permasalahan-permasalahan seperti ini yang akhirnya merujuk kepada objek-objek tanah yang lain yang sangat luas. Yang menarik adalah pada bulan Oktober tahun 2022 di dalam persidangan Pengadilan Negeri Indramayu, pihak YPI Al-Zaitun ini menyerahkan alat bukti kepada majelis hakim berupa Akta Yayasan Pesantren Indonesia nomor 6 tahun 2011. Jadi ternyata sampai tahun 2022 dan saat ini 2023, akta tersebut masih digunakan. Padahal menurut Undang-Undang Yayasan, masa berlaku kepengurusannya hanya 5 tahun. Menurut ADART di dalam akta tersebut juga sama, masa kepengurusannya berakhir 5 tahun. Tapi kenapa akta 2011 sampai 2023, 11 sampai 12 tahun, masih digunakan? Apakah kepengurusannya masih berlaku? Maka apakah ketua pengurusnya bisa memberikan kuasa kepada seorang kuasa hukum untuk hadir di persidangan atau melakukan tindakan-tindakan lain di luar persidangan, mewakili badan hukum yayasan? Apakah itu masih dianggap sah atau diperbolehkan oleh pemerintah? Akta perubahan YPI, Yayasan Pesantren Indonesia nomor 6, tanggal 24 Januari tahun 2011. Dan fotokopi Berita Negara Republik Indonesia nomor AHU, strip AH 0108219, tertanggal 19 April 2011.
masih digunakan. Di tahun 2022 ada satu lagi, ada surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat nomor 88 tahun 2017 tentang penerbitan keputusan pengganti izin operasional Madrasah Sanawiyah Mahad Al Zaitun Kabupaten Indramayu. Pada lampirannya tertulis nama madrasah, Madrasah Sanawiyah Mahad Al Zaitun, nomor statistik madrasah 1212321200057, alamatnya di Mekarjaya, Kecamatan Gantar. Nama organisasi penyelenggara adalah Yayasan Pesantren Indonesia. Kemudian pada poin 5-nya, akta notaris organisasi penyelenggara tertulis akta nomor 6 tanggal 24 Januari 2011. Pengesahan akta notaris organisasi penyelenggara AHU strip AH 0108219 19 April 2011 juga masih digunakan. Apakah ini semua sah dan legal secara hukum? Jika semua legalitas ini memang masih digunakan dan masih dinyatakan berlaku oleh pemerintah kita, ya saya tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Tapi jika memang ini ilegal, bagaimana dengan perizinan-perizinan turunannya? Bagaimana dengan SK para guru yang diangkat di sana? Lalu bagaimana dengan kekuatan hukum ijazah bagi lulusan dan alumni yang pernah menjadi peserta didik di sana? Selain daripada itu, banyak sekali orang-orang atau oknum-oknum yang mewakili Yayasan Pesantren Indonesia ini bertindak di luar pengadilan, seperti di Polsek, di Polres, di Polda. Mereka membuat laporan-laporan kepolisian atau hal-hal lainnya, perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang bertindak mewakili badan hukum yayasan. Apakah itu diperbolehkan dan sah secara hukum? Maka sebagai seorang advokat, saya harus menyampaikan sebuah legal opini atau pendapat hukum. Dan pendapat hukum yang saya berikan adalah bubarkan Yayasan Pesantren Indonesia. Lalu bagaimana dengan para peserta didiknya? Lakukanlah akuisisi oleh yayasan pesantren yang lebih kompeten tentunya. Kita memiliki banyak sekali pesantren-pesantren besar dan hebat dengan para pendidik yang kompeten. Silakan akuisisi, ambil alih pendidikannya, atau para santri-santrinya dipindahkan. Maka biarkan gedungnya kosong. Lalu bagaimana dengan aset lainnya? Misalnya tanah. Ada 1.200 hektar tanah katanya. Setahu saya, selama 3 tahun ini menangani permasalahan melawan Al Zaitun, tidak pernah ada satu bukti surat pun, baik sertifikat hak milik atau akta jual beli tanah, yang beratasnamakan Badan Hukum Yayasan Pesantren Indonesia. Semuanya atas nama perorangan. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga mendapat manfaat dari video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.